10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey Mam, tahukah bahwa 1 dari 4 anak perempuan dan 1 dari 13 anak laki-laki di seluruh dunia itu mengalami kekerasan seksual? Apakah itu kekerasan seksual? Nah, kekerasan seksual adalah keterlibatan anak yang berada di bawah umur 18 tahun di dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum atau norma sosial akibat tindakan dari orang lain yang memanfaatkan anak tersebut untuk seksualnya. Nah, pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat ada 4.156 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Itu kan udah lebih dari setengah ya kan? Nah, terus bagaimana ya? Makanya ayah, bunda juga harus sadar betapa pentingnya kekerasan seksual yang perlu kita cegah kepada anak. Nah, salah satu pencegahannya yaitu dengan kita sebagai orang tua, kita harus mengedukasi anak-anak kita sejak dini. Nah, untuk apa sih? Nah, untuk menghindari mereka dari kekerasan seksual tersebut. Seperti itu ya, Mams. Oke Bunda, di sini ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang konkretnya seperti apa sih kekerasan seksual itu? Nah, secara fisik di sini salah satunya yaitu menyentuh area intim anak, menyentuh kemaluan pelaku. Yang ketiga yaitu pemerkosaan atau sodomi. Nah, adapun secara non-fisik berupa menunjukkan hal yang bersifat pornografi pada anak dan menunjukkan kelamin pada anak. Seperti itu. Baik Bunda, tadi kan kita sudah mengetahui definisi dari bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak. Nah, kita juga perlu tahu dong, apa sih dampak yang akan terjadi jika anak kita mengalami kekerasan seksual tersebut. Nah, apa saja sih dampak yang akan ditimbulkan dari kekerasan seksual tersebut? Di sini akan timbul seperti cedera fisik, kemudian ada kehamilan tidak diinginkan, setelah itu ada juga diabetes ataupun kanker seperti itu. Kemudian ada pun dampak yang akan ditimbulkan ketika mengalami kekerasan seksual dari mentalnya sendiri, yaitu bisa mengakibatkan depresi, kemudian juga bisa mengakibatkan gangguan mental atau stres pasca trauma. Yang ketiga yaitu bisa mengakibatkan melakukan perilaku yang menyimpang, salah satunya yaitu dengan melakukan hubungan seks yang kurang sehat, kemudian juga bisa melakukan penggunaan obat-obatan yang dilarang, kemudian juga bisa mengakibatkan juga yaitu meningkatkan mereka untuk bunuh diri. Karena apa? Karena tingkat depresinya yang sangat tinggi seperti itu. Makanya nih kekerasan seksual itu tidak bisa kita abaikan ya Bunda, ya. Kita sebagai orang tua itu penting lah untuk mengedukasi anak-anak kita sejak dini. Agar apa? Agar mereka dapat menghindari dirinya dari kekerasan seksual seperti itu. Oke Bunda-bunda, nah disinilah kita sebagai orang tua sangatlah penting memberikan edukasi kepada anak kita bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain kita. Ada mulut, kemudian ada dada, kemudian juga ada kemaluan dan juga ada sekitar paha. Di sekitar paha ini termasuk dengan alat kelamin ya Bunda. Nah, di bagian tersebut hanya boleh disentuh oleh ayah, kemudian ibu. Nah, pada saat memandikan ataupun ketika membersihkan si anak pada saat buang air besar ataupun buang air kecil. Dan juga boleh dilakukan oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan bersama dengan orang tua seperti itu. Kita juga perlu sebagai orang tua untuk mengajarkan pada anak apabila ada orang lain yang menyentuh pada bagian tersebut agar si anak untuk lari ke tempat ramai ataupun dengan teriak tolong seperti itu ya Bunda. Kemudian juga bisa bilang kepada orang tua, guru ataupun orang dewasa yang berada di tempat tersebut. Anak juga harus kita ajarkan untuk mengatakan tidak saat ada yang menyentuh pada bagian pribadi yang setelah dijelaskan tadi. Ada mulut, kemudian dada, kemudian
pantat ataupun sekitar daerah paha, judi depannya, kemudian juga menunjukkan bagian pribadi tubuhnya. Setelah itu juga menunjukkan film atau foto pornografi seperti itu. Ketika ditunjukkan, kita usahakan agar anak itu untuk mengatakan tidak seperti itu. Nah, ayah, bunda, di sini ada tips untuk orang tua. Nah, yaitu yang pertama, memandikan dan pakailah baju anak sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mulaikanlah ajarkan anak untuk mandi dan berpakaian sendiri saat usia 3 sampai dengan 5 tahun. Dan ajarkan anak untuk berpakaian dengan sopan. Kemudian selalu periksa kondisi anak kita. Kemudian setelah itu ada jangan biarkan orang tak dikenal untuk menyentuh bagian tubuh anak Anda. Kemudian yang selanjutnya yaitu sering mengobrol dan ajaklah untuk berbicara, kemudian juga dengarkan apa yang akan disampaikan oleh sang anak. Kemudian juga sayangi dan juga peluk anak serta berkatalah dengan lembut seperti itu. Nah, gitu ya Bun. Jadi pentingnya kita sebagai orang tua mengedukasi anak kita sejak dini, yaitu dapat meningkatkan tersebut kita harus komunikasi lebih sering kepada anak kita. Jadi tidak ada seperti kok diem-diem mengungkapkan apa yang dia rasa. Kemudian tidak lupa hubungan antara orang tua dan anak yang baik ini dapat meningkatkan perkembangan otak si anak juga untuk perkembangan fisiknya, emosionalnya, sosialnya, kemudian juga perilaku dan intelektualnya juga. Itu memudahkan anak nanti akan lebih bisa untuk meningkatkan keadaan baik, sehingga ketika dia ingin mengutarakan apa yang dia inginkan, dia tidak akan takut Bun, seperti itu. Jadi kesejahteraan anak itu akan tertata dengan baik seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar mengedukasi anak tentang kekerasan seksual, salah satunya sejak dini seperti itu Bunda. Terima kasih.